Halo Sobat Home Credit, nah kabar gembira buat kamu yang punya limit home credit tapi bingung mau diapain. Nah selain belanja di toko, kamu juga bisa gunain limit kamu untuk belanja online. Yang lebih kerennya lagi, kamu bisa juga loh cairkan limit kamu. Tapi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk teman-teman semua subscribe dulu channel ini agar kamu tidak ketinggalan info-info penting. Oke, soal limit saya kasih ringkasan nih cara cek limit agar teman-teman tahu berapa limit teman-teman semuanya. Oke, pertama install aplikasi My Home Credit Indonesia. Kemudian kamu bisa login atau jika sebelumnya kamu belum punya akun, maka kamu bisa langsung daftar akun kamu menggunakan nomor handphone kamu. Setelah berhasil daftar ataupun login, selanjutnya klik cek limit atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, selanjutnya isi data yaitu foto KTP dan foto selfie serta pengisian data lainnya, lalu kamu kirim. Nah, tunggu sekitar 3 menit, maka limit kamu akan muncul di halaman beranda depan atau cek inbox kamu untuk memeriksa apakah kamu dapat limit atau tidak. Oke, sekarang saatnya kita langsung masuk ke aplikasi My Home Credit. Nah, di sini kamu tinggal klik aja atau scroll-scroll ke kanan, maka kamu akan menemukan yang namanya itu daftar. Nah, pastikan kamu menggunakan nomor handphone pribadi kamu ya untuk mendaftar ataupun login. Untuk pendaftaran, kamu harus memasukkan nomor handphone pribadi kamu serta tanggal lahir kamu sesuai dengan KTP kamu. Jika data kamu tidak sesuai atau kamu mendaftarnya dengan menggunakan tanggal lahir orang lain, maka data kamu akan ditolak ataupun tidak valid. Oke, selanjutnya kamu buat PIN kamu sesuai dengan yang gampang kamu ingat. Pastikan kamu tidak memberitahukan PIN kamu kepada siapapun, termasuk keluarga kamu. Klik lanjutkan, maka kamu akan menerima kode SMS ataupun kode OTP yang masuk di SMS kamu. Silakan masukkan kode OTP, selanjutnya kamu klik verifikasi, maka kamu akan sampai pada tahap berhasil mendaftar ataupun berhasil login. Nah, selanjutnya kamu harus klik cek limit di bagian halaman depan aplikasi My Home Credit kamu. Nah, ini adalah contoh halaman depan pada aplikasi My Home Credit kamu. Di sini kita tandain bahwasanya ini adalah bentuk yang harus kamu klik, di mana kamu harus mengkliknya untuk mendapatkan limit. Jika di halaman beranda kamu tidak ditemukan bentuknya seperti ini, maka kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi kita. Link yang ada di deskripsi juga digunakan untuk cek limit. Nah, setelah kamu klik link yang ada di deskripsi, maka kamu akan diarahkan untuk foto selfie ataupun foto KTP. Nah, silakan lakukan foto KTP dan foto selfie serta lanjutkan dengan pengisian data lainnya, misalnya nomor KTP, nama lengkap ibu kandung, tepat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, pada pengambilan KTP, pastikan kamu mengambil KTP tidak berbayang, tidak ada pantulan cahaya, dan tidak terpotong. Karena jika terjadi hal-hal seperti itu, maka limit kamu tidak akan keluar ataupun pengajuan kamu bisa jadi tercancel oleh pusat. Nah, untuk panduan foto selfie, cari ruangan dengan pencahayaan yang memadai. Nah, lepaskan kacamata, topi, ataupun masker kamu. Nah, selanjutnya arahkan wajah kamu tepat ke tengah lingkaran sampai lingkarannya berwarna hijau. Relax ya, pastikan kamu ambil fotonya itu tidak berbayang atau tidak buram. Oke, selanjutnya, nah pengisian datanya. Ini adalah hal yang paling penting untuk NIK KTP. Pastikan tidak ada pengisian ataupun penulisan NIK KTP yang salah. Nama lengkap juga, kota kelahiran, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama lengkap ibu kandung. Pastikan nama lengkap ibu kandung kamu sesuai dengan nama lengkap yang kamu lampirkan di bank ataupun di mana saja. Nah, jadi kalau misalnya terdapat perbedaan, itu bisa jadi data kamu tidak akan valid. Kenapa? Karena kita bekerja sama dengan OJK. Ketika data kamu sudah ada di bank ataupun di mana gitu, jadi itu mempengaruhi proses persetujuan kamu. Misalnya kamu adalah seorang penabung ataupun memiliki riwayat kredit ataupun riwayat tabungan yang bagus, maka itu sangat mempengaruhi untuk skor kredit kamu di home credit. Oke, selanjutnya pengisian alamat dan pengisian pekerjaan maupun penghasilan. Nah, ini sangat penting ya untuk tingkat persetujuan ya. Nah, jenis pekerjaan kamu dan penghasilan kamu sangat mempengaruhi tingkat persetujuannya. Jadi misalnya, contohnya kamu tidak bekerja ataupun
kamu mahasiswa ya, tentu saja kamu tidak akan mendapatkan limit ataupun tidak disetujui pengajuan kamu. Oke, pastikan kamu memilih yang tepat. Misalnya mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, ataupun pengangguran, jika kamu memilih ini, tentunya kamu tidak akan mendapatkan limit ataupun pengajuan kamu tidak akan disetujui. Jadi pandai-pandailah memilih pekerjaan. Nah, untuk penghasilan juga sangat penting ya. Misalnya kamu mau pengajuan kredit, sementara kamu buat penghasilan kamu cuma 3 juta. Nah, secara logika aja, untuk kebutuhan sehari-hari kamu aja 3 juta itu tidak cukup kawan ya. Ya teman-teman ya. Pastikan kamu tidak membuatnya seminim-minimnya. Pastikan kamu buat itu semaksimal-maksimalnya agar tingkat persetujuannya itu lebih tinggi. Jadi kita teman-teman ya, bukan mengajari yang aneh-aneh, tapi teman-teman, barangkali ada teman-teman sebenarnya tidak ingin mengungkapkan penghasilannya yang sebenarnya. Sebenarnya penghasilannya 10 juta, tapi dia buat 3 juta. Nah, secara logika 3 juta dapat apa? Itulah yang menyebabkan, yang sangat mempengaruhi untuk persetujuan kamu. Oke, setelah dapat limit, nah ini adalah bentuk-bentuk limit. Limit modal usaha home credit, limit home credit bayar nanti, limit belanja online. Nah, limit yang mana yang bisa dicairkan? Nah, limit yang paling bisa dicairkan yaitu limit modal usaha home credit. Pencairannya sangat gampang ya, tinggal klik aja gunakan pembiayaan. Nah, di sini kita akan contohkan cara mencairkan limit home credit. Oke, selanjutnya kamu tinggal ikutin saja, buka limit kamu. Nah, limit kamu itu berada di halaman depan di aplikasi kamu. Nah, kamu tinggal klik aja gunakan pembiayaan atau klik lanjutkan pengajuan. Nah, di sini kamu tinggal klik aja. Selanjutnya kamu akan diarahkan untuk pemilihan tenor dan nominal pinjaman yang mau kamu pinjam. Nah, di sini misalnya nominal maksimalnya itu 15,7 juta atau 15.700.000. 15.700.000 ini bolehkah kamu ambil semua? Silakan ambil semua, tapi sesuaikan dengan budget kamu ataupun kemampuan. Nah, setelah itu kamu pilih tujuan pembiayaan. Misalnya kalau modal usaha, artinya kamu mencairkan limit modal usaha, kegunaannya untuk modal usaha. Nah, pilihlah yang bisa kamu gunakan untuk berbelanja untuk memenuhi kebutuhan usaha kamu. Nah, misalnya usaha dagangan. Contohnya usaha dagangan kamu gunakan untuk membeli barang-barang dagangan begitu. Nah, di sini misalnya kamu tidak ambil 15.700, hanya ngambilnya 15 tok atau 15 pas. Oke, untuk cicilan per bulannya di sini 974.000. 974.000 ini selama berapa bulan? Nah, di sini ada pilihan-pilihan tenornya. Untuk pemilihan tenornya silahkan pilih tenor sesuai dengan keinginan kamu. Nah, untuk tenornya itu silahkan pilih yang paling minim ya. Maksudnya jangan terlalu panjang, karena semakin tinggi tenor yang kamu pilih, semakin panjang ataupun semakin lama waktu yang kamu pilih, maka bunga kamu akan semakin banyak. Bukan bunganya yang banyak, tapi totalannya akan semakin banyak. Kalau bunga tetap bunganya sama, maksudnya bunganya sama, tapi totalannya itu keseluruhannya sampai lunas ini nanti akan lebih banyak dibandingkan kamu pilih tenor yang lebih singkat. Nah, untuk pencairan limit ini, jika kamu mencairkan 15 juta, berapa yang harus kamu terima? Nah, di sini ada 15 juta, terimanya tidak sampai 15 juta karena dipotong admin 5% dari total pembiayaan. Jadi, kamu menerimanya hanya 14.250 aja. Nah, di sini misalnya kamu pilih tenor 27 bulan, maka per bulannya itu yaitu sekitaran 1 juta. Nah, misalnya kamu pilih yang 30 bulan, per bulannya itu 958. Nah, misalnya kamu 33 bulan ya, per bulannya itu 900-an. Untuk suku bunga itu berbeda-beda ya, setiap pelanggan ada yang sama, ada yang beda. Nah, karena suku bunga itu tergantung skor kredit masing-masing pelanggan. Jika pelanggan memiliki riwayat yang bagus, maka bisa dipastikan teman-teman yang pembayarnya bagus itu atau skor kreditnya
riwayatnya bagus, maka dipastikan teman-teman mendapatkan bunga yang sangat ringan. Oke teman-teman, jika teman-teman tidak mendapatkan limit modal yang bisa dicairkan atau hanya mendapatkan limit belanja di toko, nah silakan konsultasi ke toko langganan teman-teman. Pastikan teman-teman mengunjungi toko yang tepat atau toko yang memang langganan dengan teman-teman ya, karena tidak semua bisa menerima ini. Jadi teman-teman bisa kunjungi langsung langganan teman-teman yang memang sudah saling percaya. Nah, masa sih teman-teman nggak punya langganan gitu ya kan? Secara zaman sekarang ini pastinya kita sudah punya langganan ketat ya, langganan kental yang udah memang kita dekat banget gitu ya. Untuk pencairannya hanya butuh beberapa menit saja ya teman-teman. Nah, untuk pencairan di langganan teman-teman itu juga langsung. Pastikan teman-teman bisa langsung menerima hari itu juga, cair hari itu juga. Ada juga sih yang nggak langsung ya, tapi pastikan dulu memang langganan teman-teman ya, memang sudah percaya ya teman-teman ya, dan sudah sering berlangganan. Jadi jangan asal mengajukan kalau teman-teman tidak percaya ataupun tidak kenal. Oke teman-teman, untuk menghindari teman-teman dari hal-hal yang tidak terduga yang bisa mengakibatkan teman-teman rugi, bahkan rugi besar. Oke teman-teman, hati-hati dalam segala hal untuk mengambil kesimpulan ataupun keputusan. Pastikan ikuti arahan yang yang kita bilang ya. Pastikan teman-teman mengajukannya itu di tempat yang kita percaya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan tanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.